Baik, kita akan masuk ke presenter kedua. Presenter kedua kita adalah Kakak Haji Dede Yusuf Muhammad Effendi, STMSI IPO. Nah, saya rasa Kakak Dede Effendi ini tidak perlu diperkenalkan lagi, karena ini Kakak Dede Yusuf ini sangat terkenal sebagai seorang aktor laga pada tahun 90-an. Selain berprestasi sebagai aktor, Kakak Dede Yusuf juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, anggota MPR DPR RI, dan menjabat sebagai Kakwarda Jawa Barat untuk 2 kali masa jabatan, dan telah berhasil mengembangkan kewirausahaan pramuka pada masa jabatannya. Baik, kita persilahkan kepada Kakak Dede Yusuf untuk mempresentasikan presentasinya dalam waktu 20 menit. Silahkan kepada Kakak, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan, juga kakak pangakap dari Malaysia dan juga teman-teman dari Riau, Warda Riau, dan semuanya lah. Hari ini saya lihat ada 250 lebih peserta yang luar biasa. Jadi sebelumnya saya harus, 350 lebih. Saya harus menyampaikan kepada kakak-kakak semua bahwa ini adalah webinar pertama saya tentang pramuka yang serius, ya. Kenapa saya katakan serius? Karena kalau kami di Jawa Barat itu biasanya kita lakukan dengan santai. Apalagi tadi kan kakak banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang hebat-hebat ya. Saya jujur, saya bukan ahli pramuka, sehingga kalau nanti pertanyaannya tentang teknik kepramukaan, saya harus menyampaikan saya tidak terlalu menguasai. Tetapi saya memimpin pramuka di Jawa Barat selama 10 tahun dengan menggunakan gaya yang mungkin agak berbeda atau mungkin agak keluar sedikit dari pakem, sehingga alhamdulillah apa yang tadi disampaikan dari pangakap itu sudah kita jalankan juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh keberhasilan karena kita pun telah berupaya sebaik mungkin. Jadi kakak-kakak sekalian, hari ini saya diminta untuk mempresentasikan sebuah gagasan atau pemikiran tentang Sumpah Pemuda tentunya, dan karena temanya yang diambil adalah mengenai bagaimana peran pramuka di dalam merespon pembangunan ke depan ini ya, tentang konsep-konsep apa. Maka saya perlu menyampaikan sedikit ya, ini pemikiran-pemikiran saya yang bisa saya share. Yang pertama adalah judulnya Dunia dalam Genggaman Pemuda. Jadi peran pramuka dalam meningkatkan intelektual kaum muda. Tadi saya ikuti dari Pak Prof, saya pikir sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Jadi pertanyaannya tentu adalah bagaimana saat ini seorang anggota pramuka bisa dikatakan intelek. Jadi kakak-kakak yang saya banggakan, saya cintai, sebagai informasi, kita 7 bulan ini melakukan berbagai kegiatan, terutama kegiatan yang disebut sebagai pembelajaran jarak jauh atau kegiatan-kegiatan jarak jauh. Dan tadi saya sudah mendengar juga ada pertanyaan bagaimana dengan guru-guru, pembina-pembina yang mungkin dalam tanda kutip masih belum melek teknologi. Nah, ini dia, belum melek teknologi. Artinya apa? Paham menggunakan teknologi sebatas untuk komunikasi, WA group, chatting, dan lain-lain. Tetapi belum menguasai teknologi dalam arti kata untuk kepentingan dirinya dan pramuka ke masa depan. Jadi saya perlu jelaskan sedikit di sini. Pertama, bagaimana caranya membangun karakter yang intelektual ya. Ini pun juga dilakukan saat ini oleh negara melalui proses pendidikan. Kebetulan saya adalah pimpinan Komisi 10 di bidang pendidikan. Maka seorang intelektual, terutama para pramuka, harus memiliki ini nih,
beberapa catatan. Yang pertama adalah dia memiliki accuracy, atau akurasi ini berarti ketepatan, ya. Lalu kemudian yang kedua, dia harus memiliki logic, berarti dia harus memiliki logika. Dia memiliki fairness, artinya fairness ini dia harus bisa menseimbangkan, dia harus bisa menilai, memilih-milih secara jujur, ya. Lalu punya relevance. Relevance itu, oh mohon maaf, suara saya kedengeran ya Kak ya? Soalnya ada yang bilang katanya suaranya nggak kedengeran. Relevansi itu artinya adalah segala sesuatunya harus ada relevansinya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian dia harus memiliki precision, dia harus memiliki ketepatan, dia harus memiliki precise, sesuatu yang jelas, targetnya harus jelas, apa yang dituju juga harus jelas. Completeness, dia harus terbiasa melakukan segala sesuatu harus selesai. Jadi jangan hanya sekedar dimulai tanpa dia akhirnya selesai. Dan yang terakhir tentunya adalah dia harus memiliki konsistensi, atau kita tahu namanya istiqomah. Konsistensi artinya terus-menerus melakukan hal-hal tersebut. Nah, kakak-kakak sekalian, sekilas lagi, tantangan anggota pramuka di era milenial ini tentunya adalah, saya harus menyebutkan pertama adanya proxy war, adanya disrupsi teknologi, adanya pandemi COVID-19, adanya keamanan terhadap perlindungan diri ya, atau keamanan data, dan ada bonus demografi. Kakak-kakak pasti paham apa yang disebut proxy war. Proxy war itu tentunya adalah pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar yang kemudian berusaha untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan lain yang lebih di bawahnya tanpa menggunakan tangannya, secara langsung, tanpa perang. Jadi bisa dengan menggunakan teknologi, perdagangan, bisa menggunakan narkoba, ideologi, dan lain-lain. Disrupsi teknologi, ini yang tadi saya katakan bahwa kemajuan teknologi membuat seseorang harus berubah. Kenapa berubah? Karena tanpa perubahan kita akan tertinggal. Ya, ini sudah terjadi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19. Kakak-kakak mungkin mengalami di seluruh dunia, ya, pengakap-pengakap juga semua scout di seluruh dunia mengalami kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini membuat kita harus berpikir pertama kali adalah bahwa sehat nomor satu. Kesehatan, mencegah diri sendiri, menjaga jarak, menggunakan masker, sadar, aware bahwa ternyata udara oksigen yang diciptakan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Silahkan ditanya kepada penderita COVID-19 yang susah napas, ternyata napas itu sangat berharga sekali. Perlindungan data diri, kakak-kakak juga bisa paham sekarang banyak yang namanya hacker, banyak yang menawarkan SMS palsu, pinjaman online, dan sebagainya yang membuat akhirnya kita memberikan data. Hati-hati menggunakan WA group, hati-hati menggunakan Instagram, harus tahu caranya, bagaimana membuat lognya, bagaimana membuat antisipasi dengan sistem 2 atau 3 arah. Dan yang terakhir adalah bonus demografi. Kakak-kakak, sebagai informasi saja, saat ini penduduk di Indonesia sudah 265 juta, di mana 70%-nya saat ini adalah anak muda. Dan kalau kita berbicara dalam kurun 5 tahun ke depan, kita akan mencapai angka 300 juta, dan 75%-nya adalah anak muda, maka kita memiliki bonus demografi. Pertanyaannya adalah, apakah bonus demografi akan memberikan keuntungan atau malah menjadi minus demografi jika para pemuda-pemudanya tidak mampu menguasai kesempatan tersebut? Next. Berikutnya. Nah, inilah kakak-kakak yang disebut dengan disrupsi 4.0 atau 4.0. Kakak-kakak sudah paham lah. Dulu ada tukang pos, sekarang mungkin kita semua menggunakan email. Dulu ada ojek pengkolan, sekarang semua sudah menggunakan aplikasi online untuk ojek online. Dulu masih ada bayar tol, bayar parkir, sekarang sudah menggunakan e-money. Dulu belanja harus ke mall, sekarang hampir semua orang belanja di aplikasi atau e-commerce. Dan kalau dihitung-hitung, maka kurang lebih ada 5 juta jenis pekerjaan yang akan hilang, kakak-kakak. Ya, artinya kalau misalnya saat ini kita masih membutuhkan sekretaris, mungkin dalam 2 tahun ke depan sekretaris tidak ada lagi, bahkan digantikan oleh artificial intelligence. Jadi ini harus kita pahami dulu. Next.
Berikutnya, silakan. Baik, kakak-kakak, ini saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi kurang lebih sama. Digital adalah peluang. Jadi kalau kita berbicara teknologi, teknologi adalah peluang. Kenapa? Kalau kakak-kakak perhatikan sekarang, dari 10 besar orang terkaya di dunia, 10 besar, itu 5-nya adalah orang yang berbisnis elektronik atau ICT. Ya, contoh kita sebut saja, yang memiliki Google, yang memiliki Alibaba, yang memiliki Facebook, ya, yang memiliki, pokoknya ada 5 orang itu adalah yang memiliki ICT atau disebutnya sebagai Information and Technology, ya. Mereka inilah yang kemudian berkembang online marketplace dengan infrastruktur, jadilah eBay, Gojek, Blibli, Bukalapak dan sebagainya. Digitalisasi dengan menggunakan pariwisata, jadilah Traveloka, Agoda dan sebagainya. Digitalisasi dengan edukasi, kita lihatlah ada Ruang Guru, ada edX, ada FutureLearn, macam-macam. Digitalisasi dan pasar kerja, ada jobstreet.com, ya, JobsDB, masih banyak lagi yang lainnya. Digitalisasi dengan lifestyle mahasiswa, mungkin bagi mahasiswa banyak yang tahu ya, mulai dari kos-kosan sampai cicilan sampai yang sekarang lagi tren pay trend ya. Nah, lalu kemudian digitalisasi dan pertanian, ada petani dan masih banyak lagi. Yang belum ada adalah digitalisasi dan pramuka. Nah, ini belum ada. Dan kalau kita lihat teknologi ini ternyata membuat sebuah pertumbuhan sendiri, yaitu yang pertama dia melakukan penggerakan ekonomi lokal. Bayangkan dalam 7 bulan kita pandemi COVID-19, berapa banyak mahasiswa, ibu-ibu, orang yang ter-PHK kemarin atau tidak bisa meneruskan pekerjaannya, dia akhirnya beralih kepada bisnis online. Dia dagang online, dia jualan kue, dia jualan home cooking, atau dia jualan yang lainnya, yang akibatnya berdampak kepada penggerakan ekonomi KUKM. Dan kemudian juga ternyata digitalisasi ini juga ikut menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. Jadi mereka yang berada di kampung-kampung, yang di desa-desa yang selama ini kalau jual wortel, jual tomat, dia harus pergi ke pasar, saat ini cukup mempromosikannya melalui media sosialnya dia, dan dia kemudian langsung memiliki market, ya. Kemudian apalagi mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Mau tidak mau, yang bisa mengikuti ini pasti mengupgrade dirinya. Karena apa? Karena ada peluang ekonomi, mau tidak mau dia mengupgrade dirinya. Dia harus memahami bagaimana cara marketing yang baik di media sosial, bagaimana caranya membuat gambar yang baik dan bagus, bagaimana mempromosikan, dan lain-lain. Mungkin kakak-kakak tadi yang mengatakan bahwa masih gaptek, tentu karena belum ada ekonomi di situ. Bayangkan kalau kakak-kakak memiliki peluang ekonomi, mau tidak mau kita memaksa diri kita untuk menguasai teknologi, atau tidak gaptek. Jadi konsep dasarnya sebetulnya adalah ciptakanlah peluang, digitalisasi, dan Anda. Nah, karena ini pembicaraannya adalah tentang pramuka, maka digitalisasi dan pramuka. Digitalisasi dan Kuarda Riau. Digitalisasi dan gudeg universitas ataupun yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan oleh kakak-kakak, peluang tercipta begitu banyak, begitu besar, hanya tinggal kita grab saja, kita ambil saja. Next. Berikutnya. Jadi konsep dasarnya adalah anggota pramuka harus menjadi pelaku perubahan bangsa dengan cara menggali dan mengasah bakat dirinya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pramuka? Nah, tentu itu adalah pertanyaan besarnya. Next. Jadi pertama tentunya adalah yang bisa saya sampaikan, kegiatan pramuka, okelah kita punya tali temali, okelah kita punya camping, okelah kita punya jurit malam, ataupun juga berbagai bentuk kegiatan lainnya. But di masa digital ini, maka kegiatan pramuka harus mengikuti perkembangan teknologi dan memperkuat skill di bidang tersebut. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun adalah Jota Joti. Tetapi kalau kita melihat Jota dan Joti, kita hanya melihat saling berkomunikasi, tetapi belum membuat project base, belum melakukan sebuah sistematika, ya.
Jadi oleh karena itu tentu harus ada pengembangan dari Jota dan Joti. Lalu kemudian kita juga melihat apa yang namanya kita apa namanya white game ya, mencari-cari tempat lokasi. Nah sekarang dengan adanya virtual, maka mau tidak mau sebagaimana dunia yang lain juga sudah lakukan, misalnya virtual tour, virtual tourism, virtual walking, virtual adventure, itu harus dikuasai juga ya. Jadi konteksnya adalah apa yang dibutuhkan di dalam atau keterampilan apa yang dibutuhkan di dalam sektor industri 4.0. Yang pertama adalah functional skill. Functional skill ini artinya adalah tentu kita lihat ada konsep STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa pramuka penting nggak belajar coding? Jawabannya penting. Pramuka penting nggak belajar digital? Penting. Pramuka penting nggak belajar e-commerce? Penting. Ya, karena itu harus dikuasai. Tetapi kita juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu. Contohnya apa? Jika kakak adalah seorang mahasiswa bidang geografi, ya tidak serta-merta harus belajar coding khusus, tetapi penting untuk mempelajari geografi berdasarkan data, berdasarkan statistik, berdasarkan coding. Karena apa? Dalam pencarian geografi saat ini semua menggunakan data, dan data itu adalah bagian daripada coding. Lalu bagaimana? Kemudian ada lagi literasi data dan teknologi yang saya sudah sebutkan. Nah, tetapi yang juga penting adalah soft skill. Apa itu soft skill? Berpikir analitis dan kreatif, membangun komunikasi dan jaringan. Nah, inilah keunggulan pramuka. Kita memiliki networking seluruh dunia, tinggal kita bangun jaringannya dan rajinlah berkomunikasi. Karena kita tidak pernah tahu siapa di antara kita semua yang suatu saat menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Nah, justru dengan pramuka kita memiliki brotherhood, kita memiliki sebuah rasa kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah pelajari kewirausahaan. Saya di Jawa Barat mendorong pramuka Jawa Barat untuk berpikir kewirausahaan. Jadi jangan lagi adik-adik pramuka kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi PNS katanya, atau mau jadi guru. Ini adalah fase yang kemarin-kemarin. Kenapa? Karena saya paham jumlah guru saat ini sudah mencukupi. Jumlah PNS juga sudah sangat banyak. Tapi menjadi wirausaha, menjadi pengusaha, kita masih angka kita masih kurang lebih 2% dari jumlah total penduduk. Jadi yang kita butuhkan adalah kita tingkatkan jumlah wirausaha ini. Kakak-kakak mesti paham Indonesia, dari GDP Indonesia yang saat ini beredar, APBN kita yang beredar, itu 60%-nya berasal daripada sektor UKM, sektor usaha mikro. Jadi mau tidak mau kita harus terjun ke sana. Dan yang terakhir adalah soft skill kita adalah mudah beradaptasi. Artinya mudah beradaptasi, jangan takut untuk masuk dunia baru. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan jangan takut untuk gagal. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di layar saat ini, mereka seperti Nadiem Makarim, seperti pemilik Tokopedia, Traveloka, Bukalapak ya, Zaki, ini awalnya mahasiswa biasa. Awalnya bukan orang-orang hebat, mereka mahasiswa biasa, kemudian mereka mencoba, mereka jatuh, kebetulan Nadiem Makarim ini mitra saya jadi Menteri Pendidikan, sekarang mereka juga bercerita kepada saya ya bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan trial and error. Kita berusaha, justru dengan banyak teman, banyak koneksi, kita bisa berkembang. Nah, akhirnya mereka jadi orang-orang yang katakanlah sukses dan hebat. Bagaimana dengan di dunia yang lain? Ternyata kakak-kakak, dunia digital memberikan kesempatan yang begitu besar bagi siapapun untuk menjadi content creator. Sebut saja beberapa tokoh di sini ya, kita lihat Baim Wong, dulu artis sinetron bareng sama saya, sekarang kekayaan mereka melimpah-limpah miliaran, hanya bikin konten bagi-bagi giveaway ya. Lalu kemudian kita lihat ada Raffi Ahmad, ini juga sahabat-sahabat saya bersama Gigi dan Rafathar yang membuat Rans Entertainment. Mereka per bulan penghasilannya 16 miliar. Bisakah kakak-kakak bayangkan yang akhirnya bikin konten ya, karena sekarang tersedia di YouTube ya, Raditya Dika, Deddy Kobuzier, Gadgetin, David Gadgetin, yang kerjanya juga hanya mengulas produk-produk handphone seri terbaru, tetapi penghasilannya bisa mencapai ratusan juta tiap bulan.
Wow, luar biasa sekali. Jadi artinya saya membayangkan adik-adik, kakak-kakak ada di sini, ada di dalam salah satu konten kreator tersebut. Saya pun saat ini juga sedang berusaha untuk membuat menjadi seorang konten kreator. Untuk apa? Untuk dapat duit? Bukan. Tapi untuk mengajarkan kepada yang lain, adik-adik yang lain bahwa kita yang tua-tua pun juga bisa. Kita yang tua-tua pun juga kita harus mengejar ketertinggalan gagap teknologi kita. Kita harus mampu. Next. Jadi sekali lagi, inilah moto kami, berpikir global, beraksi lokal. Jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk melakukan perubahan, dan jangan takut salah. Karena kalau salah bisa kita koreksi. Tapi kalau kita tidak bergerak, maka kita tertinggal. Next. Demikianlah kakak-kakak sedikit pandangan-pandangan saya yang mudah-mudahan bisa kita sharing dalam diskusi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan kakak-kakak dan mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Dede Yusuf atas presentasinya yang memberi motivasi kita untuk beradaptasi dengan teknologi dan mencari kesempatan bagaimana mengembangkan diri kita dalam era teknologi saat ini. Baik, sebagaimana presenter pertama tadi, kita juga akan memilih 2 pertanyaan dari chat box. Baik, kami akan memilih. Nanti mohon pertolongan dari Kakak Dede Yusuf untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, terima kasih Kakak. Baik, pertanyaan yang terpilih adalah dari Selita Wafik. Selita Wafik Azizan, pertanyaannya adalah, Kak Dede Yusuf, Kabupaten Bandung, apa pendapat Kakak mengenai aktivitas pramuka yang menurun di era COVID-19 ini? Contohnya seperti banyak lomba pramuka yang diundur karena pandemi. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara virtual. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah semua ini seperti semula? Silahkan Kakak. Iya, pertanyaan dari siapa tadi kakak? Siapa saya lupa, maaf. Selita Ini Wafik. Kabupaten Bandung, ini daerah saya, ini dapil saya. Jadi begini kakak-kakak. Kenapa kita harus takut bahwa kegiatan pramuka banyak yang diundur? On saja, Pekan Olahraga Nasional diundur. Pertandingan Piala Dunia saja diundur. Ya, saya heran di Indonesia nggak diundur, cuma pilkada saja ya. Tetapi artinya apa? Artinya diundur bukan berarti the end of everything, bukan artinya berakhir segala sesuatu. Justru inilah momen kesempatan bagi kita untuk memperkuat skill, untuk menguasai teknologi sehingga kegiatan-kegiatan pramuka. Halo? Kedengeran ya Kak ya? Sehingga kegiatan-kegiatan pramuka bisa dikonversi menjadi kegiatan-kegiatan yang tadi menggunakan virtual, menggunakan teknologi, menggunakan komunikasi, banyak sekali ragamnya. Saya kebetulan memimpin sebuah komisi di bidang pendidikan dan pariwisata saat ini, juga olahraga. Ternyata para atlet-atlet saat ini bertanding secara virtual. Bayangkan, bertanding secara virtual, lomba maraton virtual. Mereka larinya di rumah tetapi ditayangkan. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa pramuka tidak bisa? Jadi sekali lagi, kakak-kakak yang saya cintai, jangan takut bahwa kegiatan pramuka tidak ada. Yang tidak ada saat ini adalah kesempatan bertemu tatap muka dikarenakan pandemi, dan kita harus hormati. Kita harus hargai negara, bersusah payah untuk mencegah penyebaran. Tetapi kita bisa lakukan secara virtual. Ya, konser-konser musik dilakukan secara virtual. Kenapa pramuka tidak bisa? Bisa. Saya yakin bisa. Jadi kembali lagi adalah maukah kita berubah? Maukah kita beradaptasi dengan teknologi? Saya yakin bisa. Hampir setiap hari kakak-kakak saya ini webinar. Baik itu di DPR, baik itu di Pramuka, kerjanya webinar. Tetapi ternyata ada satu sisi yang kita kurang nyaman webinar karena kita nggak ketemu muka orang. Kita nggak bisa sharing. Tetapi ternyata ada cara yang lain. Cara yang lain adalah namanya hybrid. Sebagian tatap muka, beberapa orang, sebagian lagi adalah webinar. Sehingga diskusi tetap berjalan. Dan itu bisa dilakukan di Pramuka. Gitu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dede Yusuf.
Pertanyaan kedua dari Karik Anhar dari Kuantan Senggingi. Pertanyaannya, Pramuka harus berinovasi, tanggap serta mampu beradaptasi terhadap perubahan di masa sekarang. Sekarang era di mana teknologi menjamur cepat di dunia. Bagaimana seorang pramuka bisa menerapkan teknologi dalam kegiatannya, terutama setelah era pandemi yang sudah berangsur selesai dan kegiatan di lapangan dapat dilakukan. Syukron, Kakak. Baik Kakak, terima kasih banyak atas pertanyaan yang bagus ya. Saya melihat pramuka adalah bagian daripada eksistensi sosial atau ekosistem sosial yang mestinya dia juga menjadi bagian integral dari masyarakat. Jadi kalau misalnya saya katakan begini, oh sekarang di masa pandemi ini kita sulit melakukan kegiatan pramuka. Saya menjawab, sesuai dengan Undang-Undang Pramuka, ya Undang-Undang nomor 12, Undang-Undang nomor 20, nomor 10 tahun 2012, ya. Ini menceritakan tentang bahwa pramuka adalah yang disebut sebagai bala cadangan. Bala cadangan itu artinya ketika negara dalam masalah, maka pramuka harus hadir. Ya, hadir itu bukan berarti harus ikut wajib militer. Hadir artinya ikut memecahkan persoalan bangsa. Jadi ketika bangsa ini sedang rame-rame mengurusi pandemi, sedang membagi sembako, sedang membantu penyebaran ini supaya tidak melebar, pramuka harus hadir. Dan jadikan itu kegiatan pramuka. Hari ini dalam Hari Sumpah Pemuda, Partir Nasional dalam sambutannya, Ketua Kuarnas Kabudi Wasiso dalam sambutannya menyatakan bahwa justru peran pramuka saat ini adalah bagaimana ikut memecahkan permasalahan pandemi COVID-19. Dan itu harus menjadi bagian daripada kegiatan pramuka. Artinya kita melakukannya dengan senang, dengan gembira, dan dengan gaya pramuka. Jadi kalau ditanya ada kegiatan pramuka, yang tadi saya katakan, yang berkemping mungkin tidak ada. Sama tourism, travel, hotel-hotel tutup, semua juga terpaksa tengkurap. Tetapi bukan berarti hotel langsung mati. Hotel berubah tadinya dari hotel biasa menjadi hotel untuk isolasi diri, isolasi mandiri, atau hotel yang khusus menyajikan untuk melakukan retret atau keluar dari kota yang padat dan sebagainya dengan harga yang sangat murah. Artinya kita yang harus berubah. Maka kita melakukan kegiatan membantu negara, membantu pemerintah menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan gaya pramuka, itu adalah menjadi kegiatan pramuka. Sehingga kami di Jawa Barat tidak pernah henti melakukan kegiatan pramuka karena kegiatan pramukanya kami ganti. Misalnya satu contoh, kita melakukan dapur umum. Setiap hari kita melakukan masak, buat dibagikan kepada tetangga-tetangga warga yang waktu kemarin itu tidak bisa bekerja. Lalu kemudian kita melakukan disinfektan, ya kita menyemprot ke sana kemari, tentu dilakukan dengan gaya pramuka, dengan baju pramuka, dan gagah-gagah kakak-kakaknya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain, ya, memperdalam potensi kemampuan digital melalui KMD, ya, melalui KML, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi prinsipnya kegiatan pramuka tetap berjalan, walaupun bukan di gudeg, bukan di sekolah, tetapi bisa secara yang lain. Demikian, Kakak. Terima kasih Kak Dede Yusuf. Artinya bahwasanya pramuka harus berperan aktif untuk membantu pemecahan dalam permasalahan. Harus menemukan inovasi untuk menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik, pertanyaan berikutnya akan kita pilih 3 pertanyaan kepada para hadirin untuk bisa raise hand. Kita persilahkan kepada Kakak Karik Anhar. Oh maaf, Kakak Karik Anhar udah bertanya tadi ya? Oh baik, kita berikan kepada Kakak Wisnu Januar Arif, SPD MJ Manajemen. Silakan kepada Kakak Wisnu Januar untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Kakak Dede Yusuf. Kakak Wisnu Januar.
enggak, saya tanya dulu. Kakak Wisnu Yanuar, apakah ada di ruangan? Oh baik, kelihatannya Kakak Wisnu Yanuar terkeluarkan mungkin karena sinyal. Baik, kita persilahkan kepada Kakak Heri Budiansah. Silahkan kepada Kakak Heri Budiansah untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Masih di mute kali. Masih di mute Kakak Heri? Oke, salam pramuka. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bodrek dulu untuk Kak Dede. Hebat, luar biasa, penuh motivasi. Terima kasih Kak Dede atas materinya. Yang kami ingin pertanyakan itu gimana istilahnya kita di gugus depan ini mungkin kena keterbatasan teknologi gitu yang apalagi khususnya misalnya yang di desa-desa untuk mengembangkan pembelajaran melalui daring tadi atau webinar tadi kepada peserta didiknya, apalagi yang penuh motivasi seperti yang kakak sampaikan tadi, sehingga mereka lebih termotivasi lagi untuk menjadi seorang pramuka yang bisa berbagi ke negara kita ini, gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaan yang tidak seberapa ini. Salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Heri ya, kalau nggak salah Kak Heri. Kak Heri, saya kebetulan karena saya paham kebanyakan dari pembina itu adalah guru, dan kita tahu dalam kondisi PJJ ini banyak peserta didik kita, anak-anak kita yang tidak bisa mengakses informasi, mengakses pembelajaran daring dikarenakan faktor infrastruktur, signal, kemampuan mungkin tidak memiliki HP dan sebagainya. Ya, Kak. Kami terus mencoba mempush Kementerian Pendidikan dan Negara untuk salah satunya misalnya membantu kuota pulsa, dan saya rasa itu sudah dilakukan ya. Saya tidak tahu apakah semuanya mendapatkan karena itu harus sesuai dengan data. Tentu pertanyaannya kalau misalnya ada daerah yang tidak memiliki signal, tidak mudah untuk kita melakukan perubahan dalam waktu singkat karena faktor-faktor signal ini terkait dengan infrastruktur ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana, Kak Heri. Saya punya satu gagasan yang saya tanamkan di Kuarda Jawa Barat, yaitu apabila kita tidak bisa mengikuti kegiatan saat ini, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kita mengejar ketertinggalan. Jadi artinya apa? Di Pramuka ada yang disebut dengan kecakapan-kecakapan khusus, ya, TKK, kita sebut saja TKK. Satu contoh, Kak, adik-adik kita menggunakan TKK tanda-tanda di sini ya, ada TKK memasak, TKK menjahit, TKK ini, itu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, TKK memasak, kebanyakan kalau ditanya kepada adik-adik, maka yang dimasak itu adalah masak air, masak indomie, masak nasi goreng, ataupun masak hal-hal makanan yang disebut dengan makanan kalau camping. Tapi jarang yang berpikir memasak Chinese food, memasak Malaysian food, memasak Korean food, memasak gado-gado, Indonesian food, Thai food, memasak yang kemudian diberi sertifikasi, dan kelak kemudian hari TKK bersertifikasi ini akan menjadi soft skill-nya dia ketika dia harus melamar kerja. Jadi, paham maksudnya ya Kak ya? Paham Kak. Jadi kita berikan dia pembobotan, kita berikan dia semacam nilai tambah, added value terhadap tanda kecakapan khususnya. Jadi kalau dia misalnya tanda kecakapan khususnya kita sebut saja menabung, maka bukan hanya menabung yang dia kuasai, tetapi yang dia kuasai adalah bagaimana dia belajar bon A, bon B,
simpan pinjam, koperasi, kemudian juga UKM. Sehingga ketika kemudian dia keluar daripada pendidikan TKK, dia bisa bekerja sama dengan BLK, dengan BNSP untuk mendapatkan sertifikasi. Sehingga dia akhirnya menjadi TKK menabung bersertifikasi perbankan. Katakanlah demikian. Nah, ini tujuan utamanya kakak-kakak, karena saya paham ujung-ujungnya dari pramuka ini adalah adik-adik kita ingin bekerja dan mendapatkan profesi ataupun penghasilan. Dan saat ini pada saat lapangan kerja semua sedang jatuh di seluruh dunia, maka inilah momennya bagi kita untuk memperkuat soft skill, memperkuat skill non kepramukaan. Kali lagi kakak-kakak, non kepramukaan. Jadi kalau kita berbicara tali temali, boleh tali temali pramukanya, tetapi kita juga harus paham bagaimana tali temali itu akhirnya kita berdayakan menjadi skill untuk menguasai katakanlah webbing, menguasai kemudian bagaimana cara kargo, membuat kargo dari tali tersebut, bagaimana cara membuat jala, ya, jala untuk menangkap ikan dari tali temali tersebut. Sehingga nanti at the end, semua skill kepramukaan itu bisa dipakai untuk bekerja. Dan itu nanti skillnya menjadi lebih kuat daripada ijazahnya. Kenapa kakak-kakak? Karena saat ini membawa ijazah melamar kerja, itu bukan jaminan. Tapi memiliki skill, inilah yang kemudian akan dilihat oleh industri, akan dilihat oleh katakanlah pemberi kerja bahwa ini orang memiliki skill. Jadi Kak Heri, walaupun kita tidak punya daring, tidak punya teknologi, kuatkan di dalam soft skill yang memang sudah ada di dalam PKK tersebut, tinggal ditambah bobot ataupun nilai nilai tambahannya. Demikian Kak Heri. Sip. Terima kasih Kak. Jadi sama seperti metode jembatan bambu kakak dulu. Iya betul Kak. Jadi bisa menjadi jembatan itu Kak, bisa dimanfaatkan oleh orang. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kakak. Berikutnya pertanyaan diajukan oleh Edemina JM dari SDB Maluku. Kepada Kakak Edemina JM, saya dipersilahkan. Kakak Edemima masih mute? Host bisa dibantu Kakak Edemima untuk unmute? Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Ambon dan selamat siang untuk Indonesia bagian timur. Salam Pramuka. Pertanyaan saya tadi sama seperti hampir mirip dengan kakak yang baru selesai bertanya. Itu mengenai tips-tips untuk kami yang berada di daerah 3T. Kebetulan saya bertugas di daerah 3T, daerah tertinggal, terpencil, dan itu sangat kesusahan dengan sinyal internet. Nah, kami harus panjat pohon dan segala macam untuk mendapatkan sinyal. Nah, dan kegiatan pramuka ini memang benar-benar vakum di masa pandemi ini. Tadi sudah terjawab oleh Kak Dede Yusuf, terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua adalah, saya meminta tips bagaimana supaya pramuka ini tips berwirausaha Kak. Jadi kebetulan kami itu kalau dari daerah kami untuk mengembangkan kewirausahaan, jadi menjual barang-barang kami ke kota itu memang agak jauh dan kami harus melewati harus menggunakan speedboat dan perjalanannya sangat jauh dengan ongkos yang lumayan sedikit agak mahal kalau membawa barang-barang ke kota. Nah, mungkin tips-tips apa yang bisa Kakak berikan ke kami supaya kami tetap bergerak dan kewirausahaan itu tetap hidup di gugus depan kami
dan bagaimana caranya supaya pramuka penegak dan pramuka dewasa yang ada di desa itu bisa saling berkolaborasi, Kak. Jadi minta tipsnya gitu sehingga kami bisa bekerja sama mungkin di bidang kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Endemina. Kak Endemina dari Maluku. Memang permasalahan 3T, daerah-daerah yang agak sulit memiliki signal, itu adalah akses atau infrastruktur. Tetapi saya punya beberapa sahabat. Ada dari NTT, ada dari Papua, dan beberapa tempat lainnya yang kemudian mereka sanggup mengembangkan produk bahkan sampai kepada internasional. Contohnya di NTT itu apa namanya ikat ya, kalau nggak salah ikat di NTT. Mohon maaf saya suka lupa sedikit ya, tetapi intinya begini, menjual di dalam kotanya sendiri itu sulit, tetapi menjual melalui media sosial, melalui YouTube, melalui internet, melalui website, itu kita bisa mengakses dunia. Makanya dalam judul saya tadi adalah dunia dalam genggaman kita. Yang menjadi sesuatu yang penting harus kita pikirkan adalah how you package the product. Bagaimana kita packaging produk kita. Kakak kemarin mungkin kakak memahami saat ini apapun jika memiliki satu nilai yang berbeda maka menjadi viral. Kak Endemina kemarin nonton nggak ada yang disebut dengan kisah Odading Mang Oleh? Ya, Odading Mang Oleh ini adalah sejenis makanan, namanya apa? Odading ya, kue odading, kayak cakwe di Bandung, kue bantal ya, yang sebetulnya itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya, tetapi gaya dia mempromosikannya, si Mang Oleh ini atau Ade Londok ini dengan gaya yang viral, dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat semua orang tahu dan sekarang diburu produknya, diburu oleh semua orang yang datang ke Bandung, ngantrinya panjang minta ampun, dan dalam kurun waktu singkat Odading Mang Oleh atau si Mang Oleh Ade Londok ini sudah menjadi selebriti, selebgram, endorse kemana-mana, diundang dalam konten-konten YouTube dan beli mobil. Padahal dia tadinya adalah tukang parkir, tukang ngamen jalanan. Si digital memberikan satu peluang. Yang penting adalah bagaimana mengemasnya dengan baik. Jadi kalau kakak punya produk di daerah kakak di Maluku, tetapi produk tersebut adalah produk yang sama selama belasan tahun, ya begitu-begitu saja, pasti tidak ada sesuatu yang viral. Tetapi kalau kakak buat produk tersebut dengan nilai packaging atau added value, dengan kemasannya, dengan tambahan ini, tambahan itu, maka ayam geprek itu bisa menjadi terkenal. Padahal ayam geprek itu dari dulu kita sudah tahu ada ayam pakai cabai, pakai sambal, dan sebagainya. Jadi poinnya adalah, singkat kata, pertama adalah inovasi, kakak. Inovasikanlah karya-karya kita. Yang kedua adalah diferensiasi, kakak. Bikinlah perbedaan ya dari produk kita tersebut dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, kakak. Kolaborasi ini artinya kita mampu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kelebihan yang lain. Satu contoh, saya ingat kawan-kawan saya pengusaha Kadin, pengusaha HIPMI, kalau dulu memiliki produk maka dia sertakan biaya promosi. Biaya promosi, dia bikin billboard, dia bikin promosi, dia pasang iklan di koran. Sekarang enggak, semuanya cukup minta para selebriti, para tokoh untuk mengendorse. Saya kebetulan orang yang sering diminta untuk mengendorse UKM, sehingga akhirnya saya bantu mengendorse, dan kemudian tiba-tiba setelah dibantu di-endorse, 2 bulan, 3 bulan kemudian mereka bisa laporan, Pak, terima kasih banyak, sekarang produk saya sudah cukup banyak, dan saya sudah buka franchise. Gila nggak, Kak?
Hanya 2 bulan dia sudah buka franchise, dibeli franchise-nya, dan mungkin saat ini dia sudah memiliki 5 atau 6 franchise. Jadi poinnya adalah tadi 3 tadi, inovasi, diferensiasi, dan kolaborasi. Inilah yang membuat kita bisa berangkat keluar dari cerita 3T tersebut dan menggapai dunia. Caranya saya yakin Kak Endemina lebih paham, lebih tahu bagaimana apa yang dilakukan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak Dede Yusuf. Pertanyaan terakhir untuk raise hand, kita persilakan kepada Kakak Zamaluddin Sembiring. Apakah ada Kakak Zamaluddin Sembiring? Silahkan mengajukan pertanyaan untuk Kakak Dede Yusuf. Kakak Zamaluddin Sembiring. Apakah ada Kakak Zamaluddin? Baik, sepertinya Kakak Zamaluddin Sembiring tidak ada. Kita akan ganti dengan kita akan ganti dengan Kakak Fandi. Kita persilahkan kepada Kakak Fandi untuk mengajukan pertanyaan. Ya, assalamualaikum Kak Dedi, salam pramuka Kak. Waalaikumsalam, salam pramuka. Oke, jadi begini Kak, tadi saya sudah melihat yang Kakak tampilkan di screenshot itu berbagai era digital yang akan dihadapi ke depannya itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya khususnya dari Riau, Kuantan Singi. Jadi bagaimana kami di Kabupaten Kuantan Singi ini meningkatkan ya peran serta anak muda khususnya di bidang pramuka agar bersiap untuk menghadapi tantangan ke depan yang seperti kita rasakan sekarang ini, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Fandi. Ya Kakak, jadi Pramuka ini kan sebenarnya adalah sebuah organisasi, kita sebut saja organisasi pendidikan ya. Kita ini bagian daripada pendidikan. Dan nilai pendidikan yang paling luhur itu adalah contoh dan teladan. Jadi kakak-kakak, anak zaman sekarang, ini kalau disodorin teknik kepramukaan, nggak tertarik Kak? Ya nggak? Ya betul Kak, betul. Karena yang dihadapi tiap hari oleh mereka adalah digital, televisi, audiovisual, YouTube, Instagram, bla bla bla, TikTok dan lain-lain. Ya betul Kak, betul. Itu tadi saya katakan, makanya para pembina harus menguasai teknologi, paham cara berpikir mereka. Anak milenial ini sekarang berpikirnya instan Kak. Bagaimana caranya secara instan bisa mendapatkan uang? Bagaimana caranya instan bisa menjadi keren? Bagaimana caranya instan bisa menjadi gagah? Bisa menjadi hebat dan sebagainya. Jadi kalau teknik kepramukaan yang diajarkan masih menggunakan teknik seperti Kak Fandi dulu, maka pasti ditinggal. Itu sebabnya Kak Fandi, saya di Jawa Barat mendorong kakak-kakak pembina dan pelatih untuk selalu menemukan metode baru dalam cara yang cepat dan dipraktekkan pada diri sendiri. Karena kalau Kak pembinanya nggak keren, nggak gagah, nggak bisa memiliki ekonomi yang baik, bagaimana bisa dicontoh oleh adik-adiknya? Ya. Benar nggak Kak? Ya betul Kak, betul. Jadi kuncinya adalah Kak Fandi terapkan pada diri kakak sendiri terlebih dahulu. Kak Fandi ingin menjadi wirausaha, buktikan bahwa Kak Fandi ternyata berhasil menjadi seorang wirausaha. Mau beternak bebek, beternak lele, apapun. Maka anak-anak muda ini akan melihat Kak Fandi sebagai idolanya. Akan melihat Kak Fandi sebagai satu teladan. Saya mau seperti Kak Fandi karena dia sukses. Jadi kuncinya bukan baju yang kita pakai, bukan simbol-simbol yang kita pakai, tetapi bagaimana kita hadir eksistensi di masyarakat. Begitu Kak Fandi kira-kira. Kebayang ya? Kebayang ya? Baik. Sebentar Kak,
mau tambahkan Ya. lagi? Oke. Saya alhamdulillah sebagai seorang guru juga. Sebelum saya mulai belajar berdasarkan yang terjadi sekarang, saya sering memotivasi anak untuk bagaimana berperan serta di dalam zaman sekarang. Tetapi tampaknya yang seperti yang saya rasakan, anak muda sekarang hanya menikmati, Kak. Bukan ia belajar, bukan mereka belajar di samping menikmati yang terjadi sekarang. Contoh, mereka main game. Tapi mereka nggak mengambil pelajaran atau nggak mengambil kesimpulan di sebalik itu. Jadi bagaimana itu, Kak? Seperti itu. Mohon tanggapannya, Kak. Terima kasih. Kak Fandi, Oke, Kak. saya teringat saya dulu belajar bela diri selama 25 tahun. Pelatih saya mengajarkan kuda-kuda itu 3 tahun pertama hanya kuda-kuda, Kak. Ya. Anak zaman sekarang disuruh berlatih bela diri, dikasih 1 bulan kuda-kuda aja, dia akan tinggalin itu tempat berlatih. Dia bilang katanya, pelatihnya goblok, bisanya kuda-kuda doang. Iya, betul Kak. Betul nggak, Kak? Ya kan? Iya, Kak. Jadi oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade diri kita terlebih dahulu bahwa kita menguasai apa yang mereka cari. Sehingga kita melatih dia kuda-kuda, tetapi kita menunjukkan teknik membanting. Dan kita berkata, nanti kalau kuda-kuda kamu sudah bagus, kamu akan saya ajarkan teknik membanting. Jadi dalam pikirannya dia bahwa dia akan prepare menuju ke sana. Tapi kalau kita tidak tunjukkan kepada dia apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki, maka dia tidak akan nurut kepada kita. Yang kedua, kan tadi saya bicara teladan. Ya. Bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita mau respect kepada kita. Kalau kakak sebagai guru sering komentar tentang nasib guru honorer yang honornya kecil. Kakak kok tahu, Kak? Kan saya ngurusi guru, Kak. Maka adik-adik kita semua akan mengatakan bahwa saya nggak mau jadi seperti kayak gitu, honornya kecil. Ya nggak, Kak? Ya, jadi betul, yang Kak. perlu kita lakukan adalah, ya ini mohon maaf sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah jangan mengeluh di depan peserta didik. Jangan menunjukkan kelemahan kita di depan peserta didik. Karena mereka mencontoh kita. Iya, Kak. Jadi kalau dia lihat gurunya tegar, gurunya wirausaha, gurunya hebat, maka otomatis dia akan mengatakan, saya ingin seperti Kak Fandi. Amin. Jadi simpel sebetulnya, Kak. Ya, tentu hebat itu dalam takaran masing-masing, Kak, ya. Saya sering melihat ada guru yang kemudian dia menjadi wirausahawan, dia katakanlah dia beternak ayam, dia membuat ternak lele dalam bak-bak kecil dan dia mendapatkan penghasilan bisa 15 juta 1 bulan dari beternak lele. Tapi paling tidak itu lebih tinggi daripada menjadi pekerja honorer. Nah, artinya apa? Artinya ada harapan bahwa ada ilmu yang akan diberikan Kak Fandi kepada adik-adik kita. Nah, ini catatan penting. Jadi kalau melihat adik-adik kita kemudian dia main game melulu, mungkin dia pengen menjadi gamer yang kemudian di YouTube bisa penghasilan ratusan juta. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita arahkan agar mereka jadi gamer yang benar. Bukan gamer yang buang duit, tetapi gamer yang menghasilkan duit. Menciptakan duit. Itu tugas kita, Kak. Benar sekali ya Kakak Dede Yusuf ya. Jadi kalau mau main game itu jangan sebagai user. Kalau bisa itu create money by playing game gitu Kak ya. Baik, terima kasih Kak Fandi dan Kak Dede Yusuf. Sekali lagi kita mau minta tolong nih Kak Dede Yusuf untuk membuat satu pertanyaan untuk bisa dijawab oleh para hadirin. Dan untuk ini akan dapat hadiah Rp250.000 dari Telkom. Baik. Oke, saya kasih pertanyaan ya Kak ya? Iya Kakak. Boleh. Jadi saya kasih pertanyaan yang temanya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki satu kemampuan yang disebut sebagai logic. Maka pertanyaan saya adalah, saya sampaikan, jadi ada
ada kisah 3 orang pramuka yang kemudian sedang berjalan di hutan. Pada saat itu, mereka melihat cuaca sudah mendung sekali. Dan kemudian mereka melihat mereka hanya memiliki 1 payung. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar mereka 3-tiganya tidak kehujanan? Silahkan kakak-kakak. Ya. Silahkan kepada Kakak Nanang Nurhadi dari Jombang. Jadi mereka tetap harus melakukan perjalanannya. Bagaimana caranya supaya mereka tidak kehujanan? Silahkan. Silahkan Kak Nanang, apa solusinya menurut Kak Nanang? Kak Nanang Nurhadi dari Jombang, silahkan. Selamat sore Kak Dede. Assalamualaikum, salam pramuka. Salam. Mohon maaf saya pakai HP Kak. Oh, jadi nggak kelihatan wajahnya ya? Oke, baik. Ya. Menurut saya pernah seperti itu. Saling merangkul Kak, saling berpelukan. Oke. Mohon maaf kalau salah Kak ya. Nggak apa-apa, Kak. Baik. Terima kasih. Bagaimana jawabannya Kak? Bagaimana Kakak, benar atau tidak? Kalau salah kita akan lempar kepada yang lain. Jawabannya salah Kak. Salah, baik. Ya. Baik. Kita, Mohon maaf Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. baik, Silakan. selanjutnya kita lempar kepada Kakak Hikmah SPD. Kakak Hikmah silahkan mencoba menjawab pertanyaannya Kak Dede Yusuf. Bagaimana supaya tidak kehujanan Kak bertiga? Ya. Oh iya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin menurut saya berjenjang gitu ya. Ya mungkin 2 orang yang berangkat duluan, baru nanti yang berikutnya menjemput lagi 1 orang yang ditinggalkan, dan begitu terus sampai ke tujuan berikutnya. Jadi kayak Gitu. ojek Mohon payung maaf gitu kalau lah salah, Kak terima ya. kasih. Iya. Terima kasih. Masih Bagaimana, belum Kak tepat Dede? Kak. Masih belum Masih tepat. Masih belum tepat ya Kak Belum ya? tepat. Iya. Siapa lagi ya? Kakak Kakak Billy Rahmadi. Silakan Kak Billy mencoba. Mana tahu kita kehujanan di bertiga supaya tidak basah 3-tiganya. Basah 1 juga nggak boleh ya Kakak Dede. Ya, pokoknya jangan sampai kehujanan. Masa kehujanan. Silahkan Kakak Billy. Silakan. Mungkin pakai payung sambil ambil pelepah pisang untuk biar nggak kehujanan. Kolaborasikan dengan payung pakai pelepah pisang. Oke, luar biasa. Ini namanya inovatif ini. Tapi belum tepat, Kak. Belum tepat ya. Anti mainstream tapi belum tepat ya Kak ya. Belum tepat ya. Baik. Oke. Kakak Amanda, gimana Kakak Amanda Wulandari Putri? Silahkan Kak Amanda Wulandari Putri. Ya, silakan. Kakak Amanda. Apakah ada Kakak Amanda Wulandari Putri? Silahkan di-unmute dulu, Kakak. Baik, Kak, izin menjawab. Ya, silakan. Itu adalah penjabaran Kakak tadi. Yang pertama yaitu bagaimana seorang anggota pramuka bisa dikatakan intelek. Itu logik. Ya. Nah, yang saya tangkap di sini, pertanyaan Kakak itu adalah mendung, bukan hujan. Jadi tidak ada hubungannya antara 1 payung dengan 3 orang, Kak. Karena itu adalah mendung, bukan hujan. Jadi mereka tidak akan kehujanan, karena mendung belum tentu hujan, Kak. Bisa Jadi apa yang mendungnya itu hilang. yang harus dan mereka dilakukan apa, Kak? melaksanakan Yang harus segala- dilakukan apa? Yang harus dilakukan apa, Kak? Yang harus dilakukan mereka bisa menyegerakan kegiatan mereka, perjalanan mereka agar segera selesai dan tidak kehujanan, Kak. Iya. Bagaimana Kak Dede? Inilah yang saya katakan tadi,
saya memiliki sebuah catatan bahwa mari kita gunakan logika. Jadi memang saya bilang cuaca mendung, payung cuma satu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi jawaban dia benar, segerakan saja berjalan karena baru mendung. Nah, inilah tadi kita bisa lihat kalau milenial nalar logikanya lebih cepat menangkap. Sementara kakak-kakak yang sebelumnya itu yang bagian golongan kolonial, oh teknik kepramukaannya banyak semua. Nah, inilah jebakan di dalam industri 4.0. Jadi melihat semuanya harus secara logika, narasinya dibangun terlebih dahulu. Selamat, kakak mendapatkan Rp250.000. Luar biasa sekali. Listen to the detail ya. Terima kasih demikian kepada kakak-kakak yang memperoleh hadiah. Silahkan untuk mengirimkan kepada panitia bukti sudah mengunduh aplikasinya. Nanti panitia akan menghubungi. Dan terima kasih sekali kepada Kakak Dede Yusuf atas pencerahannya kepada kami. Semoga kita foto bersama ya. Foto bersama lagi kelihatannya Kak. So, kita hobi foto bersama. Kalau ada Prof dan juga Kak Dede, kita berfoto terus. Baik, kita kepada kakak-kakak silahkan untuk membuka videonya. Kita akan foto bersama. Karena foto tadi belum ada Kak Dede Yusuf ya yang pertama. Jadi baik, silahkan kepada host untuk mengambil gambar. Silahkan ambil posisi yang paling baik, kakak-kakak. Nanti fotonya bisa di-download di mana ya, kakak? Nanti ada apa ya? Ada linknya ya, kalau mau mengambil foto. Ayo, kita bawa foto, Baik, baik, silahkan dipimpin, host. Baik, 1, 2, 3. Sudah? Apakah sudah semua? Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah semua, kakak? Oke. Baik, terima kasih banyak kepada para presenter atas presentasinya yang sangat menarik pada hari ini. Semoga lain kali kita dapat bertemu lagi untuk masukan-masukan yang sangat mencerahkan bagi kita untuk generasi muda pramuka. Bagaimana kita dapat berinovasi pada masa kemajuan teknologi dan juga kendala-kendala yang kita hadapi pada masa depan maupun saat ini. Terima kasih lagi kepada presenter. Baik, selanjutnya selanjutnya kita kembalikan kepada MC. Silakan Kak Tio.